Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat saya, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kita dengan tema kita kali ini mengenai skabies. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke Dokter Wenti, Julia mau nanya dulu ke Dokter Reni mungkin ya. Dok, sebetulnya tungau ini tadi kan disebutkan di awal bahwa dia penularan begitu ya, melalui penularan. Nah, sebetulnya kalau misalnya lokasinya kotor, tungau ini bisa tumbuh dari tempat yang kotor itu atau memang dia dibawa dari orang ke orang gitu, Dok? Dua-duanya sih bisa ya, Jul. Bisa Ya namanya kita ngomongin tungau itu kan parasit lah ya. Parasit itu kan hidupnya di mana aja gitu kan. Jadi kalau misalnya lingkungannya mendukung dia untuk hidup, ya udah dia bisa tinggal di situ. Makanya tadi yang paling penting itu adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar sama kebersihan diri gitu. Jadi bukan cuma diri kita aja. Bukan ya, cuma diri kita aja tentunya. Lingkungan pun juga mendukung. Kan tadi udah disebutin di faktor risiko tuh, salah satunya kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang lembab, ventilasinya kurang, itu akan menjadi tempat yang nyaman buat si parasit itu hidup. Karena parasit di mana-mana nggak pernah mati ya. Iya, benar. Tergantung kita ya bersihin terus setiap hari. Parasit banyak ya, parasit iya, banyak. Banyak parasit. Oke, Dokter Ainti silakan lanjutkan lagi, Dok. Ya. Kita batas mana tadi? Oke, ya, jadi tempat predileksinya sela-sela jari, pergelangan, kemudian pada ketiak atau daerah-daerah lipatan, karena itu memang khasnya ya. Lalu biasanya warnanya putih atau keabu-abuan, garis lurus berkelok. Maksud dari terowongan itu dia kayak membentuk terowongan berkelok gitu, dari titik pertama membuat ada ujung terowongannya yang berupa vesikel itu kayak bulatan, isinya air, isinya cairan atau papul juga bisa ya. Yang paling bisa menentukan diagnosanya adalah ketemu nih si tungaunya yang kata dokter ini tadi akan dilihat di mikroskop. Biasanya tuh dikerok sedikit atau misalnya bisa juga lewat tinta ya. Nah, jadi bisa pemeriksaan penunjangnya menemukan tungau dengan cara sederhana, yaitu kerokan. Diambil kerokannya tadi, yang bagian yang ada lesinya atau ruamnya tadi kita kerok sedikit, lalu ditaruh di gelas objek ya, dilihat di mikroskop biasanya. Nanti akan muncul gambarnya, kita lihat. Nah, ini gambarnya biasanya ya. Ini gambarnya. Ini parasitnya ya. Ini dilihat di mikroskop. Nah, ini terowongannya tadi, Yul. Nih, browing test. Nah, ini tintanya tadi akan menuju terowongannya tadi. Ini yang bisa dilihat secara langsung atau seperti apa, Dok? Ini di bawah mikroskop. Tetap di bawah mikroskop ya. Oke, kita lihat ke depan. Nah, ini gambaran klinisnya ya. Lesinya nih bulat-bulat merah. Makanya lesinya itu mungkin mirip-mirip sama alergi kali ya, atau dengan penyakit yang lain. Tapi khasnya tadi adalah di tempat-tempat tertentu ya. Karena kalau alergi biasanya seluruh tubuh. Tapi yang sering miss-nya di sini adalah pasien salah kaprah. Dia pikir ini alergi, maka dia akan beli salep-salep katakanlah yang ujungnya son-son ya. Nah, itu bisa menyamarkan ruamnya. Jadi pas datang dia infeksinya sudah tidak jelas, kadang terlambat di sana. Akhirnya yang bisa diobati segera jadi tidak diobatin atau jadi salah diagnosanya, misdiagnosanya. Akhirnya setelah berapa kali pertemuan lagi baru ketemu titik ujungnya. Kadang pasien tuh juga nggak aware juga sama sekitarnya. Nggak ada dok yang kena, padahal mungkin adiknya kena juga. Tapi mereka saling nggak ngomong karena malu biasanya. Jadi kadang lebih suka mempertahankan gatel tadi dibandingkan malunya. Karena tempatnya tadi kan kayak di genital bisa kena ya, di daerah lipatan-lipatan yang bagian-bagian dalam itu kan agak tidak menyenangkan ya, tidak nyaman untuk diperlihatkan. Pada anak-anak juga sering ya. Nah, satu lagi nggak boleh digaruk. Nah, ini sering nih kami bilang, kalau gatal usahakan jangan digaruk terlalu kuat. Kalau mau tuh agak ditepuk-tepuk aja atau minum obat lah. Kenapa? Kalau digaruk terlalu kuat, dia akan merusak kulit di sekitarnya, yang sehat ataupun yang sakit tadi, dan akhirnya menimbulkan apa? Infeksi sekunder. Jadi perlukaan, karena gesekan yang terlalu kuat menimbulkan perlukaan yang menjadi tempat masuknya bakteri yang menimbulkan terjadi infeksi sekunder.
obatnya akan berbeda, penyakitnya juga jadi lain, jadi nambah lagi ya. Jadi harusnya ngobatin skabiesnya aja, jadi kita harus ngobatin infeksi sekundernya. Jadi dari harusnya gatal aja jadi sakit sekarang, jadi nyeri ya, jadi lebih lebar, jadi nggak boleh terlalu digaruk. Jadi kalau misalnya ada masalah, keluhan, gatal-gatal, bentol-bentol, boleh dikonsultasikan. Apa sekedar biang keringat pun nggak apa-apa dikonsultasikan. Kita kan bisa, dokternya bisa lihat, oke ini biang keringat ternyata, atau misalnya ini ruam popo. Sering tuh anak-anak juga kayak gitu, dia yang pakai popo kata ibunya ini alergi, padahal itu karena kelembabannya yang kurang ya. Pemeriksaannya tadi ya, skin creping bisa, kemudian macam-macam sih. Ini nice to know aja sih, karena kan nggak harus pasien tahu ya gimana cara menegakkannya. Oke, nah ini gold standarnya ya. Kalau udah ketemu tungau, udah berarti sakitnya skabies. Bentuk tungaunya seperti ini, bulat, dia kayak tempayan gitu. Ini kalau ada dikasih tinta akan terlihat kelokan-kelokan yang warna ungu ini ya. Kelokan-kelokan adalah terowongan-terowongan di mana dia meletakkan telur-telurnya di sana. Dia lebih bergerak aktif, si induk betinanya itu akan bergerak aktif ketika malam hari. Pas siang sama pagi hari dia kalem, istirahat ya ceritanya. Berarti dia juga berlindung di lapisan kulit yang bagian luar ya? Ya, agak di bawah epidermis sih, agak ke dalam sedikit. Nah, ini kalau different diagnosa atau yang mirip-mirip. Nah, jadi skabies itu sering dibilang the great imitator karena dia menyerupai keluhan penyakit kulit yang lain. Kalau kita lihat nih, ini skabies nih, ini prurigo, pediculosis, dermatitis, pyoderma, mirip nggak? Mirip ya. Jadi memang harus dalam di bagian anamnesa, sama harus benar-benar jeli melihat ruamnya. Makanya tadi kalau ada sakit kulit jangan diapa-apain dulu, langsung konsultasi ke dokter atau ke vaskes terdekat. Kita takutnya nanti itu udah berubah bentuk dia karena udah makin digaruk atau kena gesekan atau kena obat yang tidak seharusnya. Jadi kalau katakanlah katanya dia jamur, ternyata dia skabies, dikasih obat jamur, kan nggak mempan. Selain nggak mempan, ruamnya juga akan berubah lesinya. Jadi tidak mirip lagi dengan si skabies gitu. Baik. Kita lihat ya. Si skabies ini kan tadi sudah dijelaskan juga di awal ya, ada titik-titik tertentu. Benar. Nah, penyebarannya itu seperti loncat ke titik-titik yang tadi sudah digambarkan ya di bagian mana. Nah, itu sebetulnya bisa ke seluruh tubuh betul-betul Ya. penuh atau seperti apa sih, Dok? Dia tempat titik-titiknya di sana ya, itu yang khasnya. Dan khasnya itu yang kenanya ke seluruh tubuh, bukan dari head to toe, dari kaki sampai genital bahkan kena. Makanya pengobatannya nanti adalah pemberian salep seluruh tubuh. Pemberian salep Seluruh tubuh. Baik. Dari leher ke bawah, karena muka enggak. Dan ini tadi sekali lagi ya, Dok ya, salep untuk skabies ini berbeda. Beda. Karena dia bukan jamur ya, Dok Bukan ya. jamur. Bukan jamur. Nah, seperti apa ini pemirsa nanti bisa dijelaskan ya, Dok. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kita bersama Kita Sehat.